Bagaimana tidak, 4 tahun setelah Louis XVI dan istrinya yaitu Marie Antoinette menyimpan perhiasan tersebut, hidup mereka berakhir tragis dengan cara dipenggal dalam peristiwa Revolusi Prancis. Perhiasan membawa malapetaka. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Siapa sih yang gak suka mengenakan dan memiliki perhiasan? Apalagi buat para kaum ciwi-ciwi nih, pasti seneng banget dong mengoleksi perhiasan. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata ada beberapa perhiasan yang tidak boleh dimiliki. Perhiasan mewah, apalagi yang bersejarah, selalu menjadi incaran banyak orang. Dan konon katanya, para bangsawan di masa lalu tidak segan-segan untuk mengeluarkan sebanyak mungkin uang untuk mendapatkan perhiasan yang mereka inginkan. Semakin mewah dan panjangnya sejarah, maka semakin besar juga ambisi mereka untuk mendapatkannya. Namun sayangnya tidak semua perhiasan aman untuk digunakan. Masalahnya bukan karena perhiasan tersebut tidak nyaman dipakai, melainkan karena beberapa perhiasan tersebut dipercaya menyimpan kutukan yang sangat mematikan. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua beberapa perhiasan yang mengandung kutukan yang sangat mematikan. Buat kalian nih yang suka mengoleksi perhiasan, disimak baik-baik ya video yang satu ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video ini hingga akhir. Yang pertama, The Hope Diamond. Dimulai dari perhiasan terkutuk yang paling terkenal yaitu The Hope Diamond. Pada tahun 1640 sampai 1667, seorang ahli perhiasan yang bernama Jean-Baptiste Tavernier melakukan perjalanan keliling dunia dan singgah di India, di mana dia membeli berlian biru seberat 45,52 karat yang berasal dari pertambangan kolur di Golconda. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Tavernier telah mencuri berlian itu dari kuil Dewi Sita di India. Jadi sebenarnya berlian ini berasal dari tambang kolur atau dicuri dari kuil Dewi Sita di India ya? Menurut kalian gimana? Terlepas dari asal-usulnya, Tavernier kemudian menjual The Hope Diamond kepada Raja Louis XIV dari Prancis pada tahun 1668, yang dimana berlian itu jatuh kepada keturunan Louis XVI tepatnya pada tahun 1788. Nah, di sini nih mulai terjadilah hal-hal janggal dan menjadi alasan kenapa The Hope Diamond disebut-sebut membawa malapetaka. Bagaimana tidak, 4 tahun setelah Louis XVI dan istrinya yaitu Marie Antoinette menyimpan perhiasan tersebut, hidup mereka berakhir tragis dengan cara dipenggal dalam peristiwa Revolusi Prancis. Sejak kematian Louis XVI dan istrinya, berlian itu terus-menerus menimbulkan masalah bagi pemilik selanjutnya. Salah satu korban dan juga sekaligus korban terakhir The Hope Diamond adalah seorang perempuan yang bernama Evelyn McLean asal Amerika Serikat. Tak lama setelah membeli berlian itu, tepatnya pada tahun 1910, Evelyn mendapatkan musibah yang sangat-sangat di luar nalar, di mana putranya meninggal dalam kecelakaan mobil, putrinya bunuh diri, suaminya menjadi gila, dan dia pun sendiri terlilit hutang. Di luar kebetulan atau tidaknya kejadian ini, yang pasti karena Evelyn masih menyimpan berlian tersebut, jadi orang-orang menyangkut pautkan kejadian ini dengan The Hope Diamond. Dan demi menghindari jatuhnya korban baru, The Diamond Hope kemudian disimpan di The Smithsonian Institution Natural History Museum di Washington yang menjadi rumahnya hingga hari ini. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kejadian-kejadian yang sudah kita bahas itu adalah hanya kebetulan? Yang
Kedua, The Black Orlov Diamond. Tidak jauh berbeda dari kisah The Hope Diamond. The Black Orlov Diamond konon katanya dicuri dari salah satu mata patung Dewa Brahma yang ada di kuil Buddha di Pondicherry, India. Tindakan kurang ajar inilah yang pada akhirnya membuat berlian 67,50 karat ini berubah menjadi perhiasan terkutuk. Tidak ada yang tahu persis siapa yang mencurinya. Yang jelas, berlian tersebut kemudian dibawa oleh J.W. Paris ke Amerika Serikat pada tahun 1932. Dan entah mengapa di tahun yang sama juga, J.W. Paris memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung pencakar langit di New York. Yang dimana berlian berwarna gelap itu akhirnya jatuh ke tangan dua bangsawan Rusia yang bernama Nadia Vigin Orlov dan juga Leonila. Entah kebetulan atau memang kutukan, kedua bangsawan ini juga memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang sama seperti yang Paris lakukan. Karena tidak ingin mengalami kejadian yang serupa, pemilik baru diamond ini yang bernama Charles F. Winson memotong The Black Orlov Diamond menjadi 3 bagian pada tahun 1947. Cara ini sepertinya berhasil karena Charles meninggal secara alami di akhir hidupnya. Setelah Charles meninggal dunia, The Black Orlov ini sempat berpindah-pindah pemilik dan kini menjadi bagian dari koleksi American Museum of Natural History. Yang ketiga, The Koh-i-Noor Diamond. The Koh-i-Noor Diamond mungkin menjadi salah satu perhiasan yang memiliki sejarah paling berdarah di dunia. Berlian 109 karat ini berasal dari tambang yang sama dengan The Hope Diamond. The Koh-i-Noor Diamond ini menjadi bagian dari mahkota Ratu Elizabeth II dan disimpan di Tower of London. Namun jika dilihat ke belakang, berlian ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Berlian ini pertama kali disebutkan dalam pendiri kerajaan Mughal India, yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Ketika akhirnya kerajaan Mughal runtuh, The Koh-i-Noor diperebutkan oleh banyak orang. Mulai dari Persia, bangsa Mongol, Hindu, Sikh, orang Afghanistan, bahkan Inggris pun rela bertarung demi mendapatkan berlian yang satu ini. Sebuah cerita rakyat bahkan mengatakan bahwa siapapun yang memiliki berlian ini akan mendapatkan dunia dan semua hal buruknya. Hanya Tuhan dan wanita yang dapat memakainya tanpa mengalami hal buruk. Sejak saat itu memang tidak pernah ada raja yang mengenakannya. Berlian itu diberikan kepada Ratu Victoria pada tahun 1850 dan digunakan secara turun-temurun ke penguasa perempuan, termasuk Ratu Elizabeth II. Kalau kalian bertanya-tanya di manakah letak malapetaka perhiasan yang satu ini, soalnya nggak ada tuh pemiliknya yang kecelakaan. Jadi perhiasan yang satu ini disebut-sebut membawa malapetaka karena proses perebutannya. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi bahwa ada beberapa negara yang memperebutkan berlian ini. Jadi dalam proses perebutan berlian ini terjadilah peperangan yang memakan ribuan korban. Maka dari itu berlian ini disebut membawa malapetaka karena sudah memakan ribuan nyawa dalam proses perebutannya. Gitu. Yang keempat, The Delhi Purple Sapphire. Meski namanya Delhi Purple Sapphire, namun sebenarnya ini bukanlah batu safir, melainkan batu ametis atau batu kecubung yang berwarna ungu violet. Lagi dan lagi, sama seperti beberapa perhiasan yang sudah kita bahas tadi, The Delhi Purple Sapphire konon juga hasil curian dari seorang tentara yang bernama Kolonel W. Ferris dari kuil Dewa Indra saat peristiwa pemberontakan India pada tahun 1857.
Kolonel Ferris kemudian membawa pulang The Delhi Purple Sapphire ke Inggris dan sayangnya bisnis keluarganya mengalami kebangkrutan beberapa tahun setelahnya. Kolonel Ferris kemudian menjual batu itu kepada seorang penulis yang bernama Edward Heron Allen. Awalnya Heron Allen menempatkan batu tersebut di sebuah cincin bersama dengan batu suci lainnya untuk menangkal kutukan batu tersebut. Namun sayang, kekuatan batu suci tidak sanggup menangkal kutukan The Delhi Purple ini. Dan FYI, ternyata Heron Allen ini juga pernah meminjamkan batu tersebut kepada beberapa temannya. Namun sangat tidak disangka, teman-teman yang sudah meminjam ataupun dipinjamkan batu oleh Allen juga mengalami hal yang buruk. Sehingga membuat Heron Allen dan orang-orang makin percaya bahwa The Delhi Purple Sapphire ini memang benar-benar mengandung kutukan. Hingga pada akhirnya Heron Allen menyimpan batu itu di kotak 7 lapis dan meninggalkan catatan yang berisi peringatan untuk tidak membuka kotak-kotak tersebut. Dan kabarnya batu itu sekarang sudah berpindah tangan dan disimpan di London Natural History Museum Vault Collection. The Delhi Purple Sapphire ini memang menyimpan cerita yang sangat-sangat panjang. Jika kalian ingin mengetahui lebih banyak tentang The Delhi Purple Sapphire ini, jangan lupa komen di komentar ya, biar aku buatkan video lengkapnya untuk kalian. Dan itu dia 4 perhiasan yang mengandung kutukan bahkan membawa malapetaka bagi pemiliknya. Jadi buat kalian para pecinta perhiasan, kalau kalian ingin membeli perhiasan, cari tahu dulu deh gimana tuh asal usul perhiasannya. Jangan sampai kalian mendapatkan perhiasan yang membawa malapetaka seperti yang ada di video ini ya. Alih-alih terlihat elegan dengan perhiasan, malah mendapatkan malapetaka nantinya. Dan bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa dibantu like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan di video selanjutnya kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.